Yeah. Sebagai laki-laki itu jelas akan capek, nggak mungkin nggak capek. Bahkan menjadi seorang ayah itu tidak akan jadi ideal. Jangan-jangan kita ya selama ini bukan sibuk, tapi kita sibuk menikmati zona nyaman gitu ya. Banyak ayah hari ini bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, tentu semua itu dilakukan atas nama keluarga. Sesampai di rumah, dengan kondisi yang sudah total, maksimal, bahkan tak jarang merasakan capek yang luar biasa, kita merasa sebagai ayah dan kepala keluarga melaksanakan tugas dengan baik. Namun ada satu pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas. Kira-kira bagaimana perasaan anak menyaksikan ayahnya jarang ada waktu di rumah atau berinteraksi dengan anak? Maka di podcast Menjadi Ayah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara ayah tetap terhubung atau terkoneksi dengan anak di tengah kesibukannya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Bersama Pak Rizky di sini, satu pertanyaan tadi cukup menarik untuk dibahas, Pak. Pertanyaan yang mana nih, Mas? Tentang mayoritas ayah kepala rumah tangga sudah begitu disibukkan dengan kegiatan utamanya. Menurut sebagian orang ya, kegiatan utamanya mencari nafkah. Ditambah lagi kondisi global, rupiah makin melemah. Tentu sebagai kepala rumah tangga ada dorongan untuk menambah penghasilan yang dimana jelas itu akan menyita banyak waktu, energi sebagai seorang laki-laki, khususnya para ayah dan kepala keluarga. Maka bagaimana terkait dengan fenomena ini, Pak Rizky? Ya, pertama kita nggak bisa pungkiri bahwa salah satu tanggung jawab laki-laki adalah mencari uang buat keluarganya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika menganggap bahwa satu-satunya pekerjaan laki-laki adalah mencari uang. Mindset ini yang harus diubah dulu. Nah, ketika mindset ini masih menancap kuat di kepala laki-laki, maka yang terjadi adalah turunan-turunannya pasti akan berantakan. Jadi dia akan mengatasnamakan apapun untuk melakukan satu hal itu. Karena aku sudah totalitas. Iya, sudah totalitas. Nah, sudah capek. Dia merasa sudah, ya ayah itu kayak gini, bukan yang kayak yang lain. Jadi mindset ini yang harus diperbaiki. Karena kita bicara dari segi apapun, Mas. Ngomongin psikologi modern, kita bicara juga tentang pendapat-pendapat ilmuwan sekarang dan sebagainya, maupun kita kembali kepada agama. Apapun agamanya, pasti menganggap bahwa seorang laki-laki itu atau seorang ayah itu fungsinya itu bukan hanya mencari uang. Nah, ini dulu yang kita benahi. Seperti yang di podcast sebelumnya kan obrolan kita itu kan bahwa tugas laki-laki bukan mencari uang. Titik. Tapi tugas laki-laki adalah mencari uang, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi mencari uang hanyalah salah satu dari bagian pekerjaan kita sebagai seorang suami atau tanggung jawab kita sebagai suami. Nah, mindset ini yang kita benerin dulu. Nah ini mindset yang cukup mungkin bagi sebagian orang jelas. Kita dengan mencari nafkah aja sudah, ya mungkin merasanya sudah sibuk banget, Coach atau Pak Rizky gitu. Maka mungkin kita perlu definisikan ulang nih. Sebenarnya definisi sibuk bagi seorang ayah atau seorang kepala rumah tangga itu sebenarnya seperti apa, Pak? Sedangkan kalau kata Pak Rizky tadi, tugas ayah atau kepala rumah tangga itu bukan mencari nafkah titik, tapi mencari nafkah koma, ada seterusnya, koma dan seterusnya. Maka sebenarnya definisi sibuknya bagi para kita nih, ayah atau laki-laki itu sebenarnya sejatinya seperti apa? Pertama kita harus memahami bahwa manusia, secara manusiawi ya, manusia itu di dalam kehidupan dia kan bukan hanya sebagai pekerja aja. Itu dulu. Tapi dia adalah makhluk sosial. Dia punya masyarakat, dia punya keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka ya fungsi kemanusiaan dia ini yang harus seimbang. Karena gini Mas Dwiki, ketika manusia ini hidupnya nggak seimbang, artinya dia menganggap hanya sebagai pekerja maka habis tuh waktu dia, dijaring dia, dan orang-orang yang menganggap seperti ini, hidupnya juga nggak akan berkembang kan? Di situ-situ aja, stuck. Tapi kalau dia menganggap bahwa dia adalah pekerja, dia adalah manusia, dia adalah makhluk sosial dan sebagainya, maka dia akan punya jejaring yang akan lebih luas, sehingga secara naluri atau secara nurani, secara ini ya prinsip dasar, maka akan memperbesar peluang-peluang dia untuk menjemput rezeki kan sebetulnya. Betul. Gitu kan logikanya. Nah, tapi kan ada orang-orang tertentu yang membatasi dirinya. Aku loh ini pegel.
gitu. Ya memang siapa bilang mencari uang itu nggak capek? Iya. Ya kan? Anda nggak usahanya nggak capek, duitnya banyak. Orang jual narkoba aja capek, Iya. dikejar-kejar polisi, Iya. gitu kan? Jadi nggak ada pekerjaan yang biasa-biasa aja gitu. Nah, ini dulu mindset, kebalik lagi mindset yang kita harus benerin bahwa keseimbangan antara fungsi kita sebagai manusia itu harus seimbang. Oke. Karena kalau nggak seimbang ya pasti akan merusak banyak hal. Oke, berarti poin pertama terkait bagaimana mendefinisikan tentang sibuk. Kita perlu tata ulang mindset kita dulu. Betul. Karena jadi tadi kalau sibuk berarti kan dia sibuk sebagai pekerja. Artinya ketika dia bekerja sebagai pekerja, ya sibuk di situ. Maka dia akan habis-habisan tuh di jam kerjanya. Seorang pekerja yang baik adalah ketika di jam kerja dia efisien. Kalau nggak perlu lembur tuh. Makanya itu saya sering menyarankan kepada teman-teman laki-laki ini, kalau pekerjaan kita ternyata menyita waktu kita cukup banyak, akhirnya misalkan nih, bos kita toksik, suruh lembur, ya kita harus cari peluang-peluang lain ya, gitu. Dan kita harus percaya juga bahwa rezeki itu sebenarnya bertebaran di sana. Kadang-kadang kita takut untuk melakukan, ya. Kemudian ketika kita sebagai masyarakat, maka kita bisa Mas sebagai masyarakat. Ketika terjun sebagai masyarakat, kemudian ketika kita sebagai seorang ayah, maka kita harus sibuk habis-habisan tuh waktu bersama anak. Ketika memang kita waktu bersama anak, karena kita nggak bisa pungkiri ada laki-laki yang bekerjanya itu nggak ideal. Misalkan pekerja tambang, 2 minggu dia di luar tambang, khususnya. Kemudian tentara, bayangkan tentara yang dikirim ke daerah perbatasan atau daerah konflik di Timur Tengah dan sebagainya, itu kan nggak ideal. Betul. Gitu. Nah, bagaimana dengan ketidakidealan itu? Betul. Dia bisa masih berfungsi itu sebagai seorang ayah. Artinya ketika dia pulang, dia bisa. Nah, kalau laki-laki nggak punya mindset ini, maka yang terjadi adalah ketika dia pulang, maka yang dia lakukan adalah istirahat. Dia tidak berikan waktu bersama anak. Gitu. Artinya dia nggak sibuk sebagai seorang ayah. Sibuk sebagai seorang pencari nafkah, tapi tidak sibuk sebagai seorang ayah. Betul. Oke, ini kalimat yang cukup menusuk ya, karena sebagai seorang ayah ini, jadi memang obrolan kita di podcast ini memang benar-benar juga salah satu jalan saya pribadi, Coach, atau Pak Rizky untuk belajar ya, menjadi ayah. Makanya podcast kita namanya Menjadi Ayah. Gitu. Mungkin lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, Coach. Tadi menarik terkait dengan ternyata sibuk ini didefinisikan dengan bahwa kita tidak berhenti hanya ayah mencari nafkah, tapi ada komanya. Mencari nafkah, menjadi makhluk sosial, menjadi pemimpin bagi keluarga dan seterusnya. Maka di tengah kesibukan kita, mungkin kita sudah mulai sadar nih, Coach, terkaitan dengan mindset menjadi ayah, bahwa mindset kita memang ya capek gitu. Sebagai laki-laki itu jelas akan capek, nggak mungkin nggak capek. Maka mungkin sebelum ke poin kedua, jangan-jangan kita ya selama ini bukan sibuk, tapi kita sibuk menikmati zona nyaman gitu ya. Nah, saya merasa gitu, Mas. Gini, contoh ya, saya pernah datang ke sebuah provinsi, kota ya, ibu kota provinsi di salah satu provinsi di mana? Di Indonesia Timur. Kemudian ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, ini acaranya buat pasangan ya. Pak Rizky, bagaimana ketika bapak-bapak ini sibuk? Gitu. Ini kan, saya tanya sibuknya seperti, sibuk gimana? Ya kan bapak-bapak ini kerja, padahal kan ibu-ibu yang kerja juga, Mas. Betul. Ada yang kerja juga. Ya, bahkan ibu-ibu kerjanya lebih 24 jam itu. Di luar kerja, di dalam rumah kadang-kadang masih masak, nyuci dan sebagainya gitu. Nah, saya tanya itu waktu itu ke bapak-bapak, Bapak pekan ini sholat subuh di mana? Di masjid. Saya bilang, ya pasti Bapak di masjid, karena yang saya hadap ini orang alim-alim lah ya. Bukan kayak Mas Dwiki, bukan kayak Mas Sandi atau kayak saya. Kita mah bukan alim, ulum. Ya, subuh kadang-kadang masih dibangunin ya. Sholatnya di mana? Di masjid. Oh, iya, saya tahu di masjid. Di mana? Di kota ini, Pak. Oke. 2 pekan lalu di mana? Di kota ini. Bulan lalu di kota ini. 2 bulan lalu di kota ini. Sholat Isya sama juga. Saya bilang, terus kok sibuk? Sholat subuh itu di masjid dekat rumahnya. Sholat Isya di masjid dekat rumahnya. Berarti kan dia hanya waktu kerja aja. Betul. Iya. Banyak waktu kosong kan? Gitu. Tapi kami ikut organisasi. Ya oke, organisasi hari apa aja, nggak tiap hari. Saya tanya lagi, ada waktu nggak ketemu anak habis sholat subuh? Ada. Kan ada waktu tuh, habis sholat subuh sampai anak berangkat sekolah. Ada waktu nggak? Ada. Kenapa nggak dioptimalkan itu? Tapi ketika mindset sibuk, ada waktu kosong ngapain?
Istirahat. Kapan kita istirahat, Mas? Ya kalau betul-betul badan kita lelah banget dan kita sampaikan ke anak kita. Kayaknya ayah hari ini nggak bisa. Anak akan terima ketika kondisi kita memang hari-hari itu habis-habisan buat mereka. Tapi ketika tiap hari kayak gitu, mereka nggak percaya. Ini cuma seperti Mas Diki bilang tadi itu, cara untuk menghindar dari beban-beban hidup yang lain. Menarik. Ini ya cukup menjadi tamparan yang keras. Tadi tamparan-tamparan terus. Iya, merasa tertampar-tampar. Ini kalimat tapi bisa menusuk sampai ke hati. Masya Allah. Semoga kami sebagai ayah baru ini juga belajar banyak. Artinya gini, Pak Rizky, ya semoga di pembahasan pertama ini membuka mindset saya pribadi, juga para ayah yang nantinya menonton video ini. Tapi pasti tidak bisa dipungkiri, Pak, ketika kita atau kami mulai kemudian sadar terkait dengan bahwa menjadi seorang laki-laki, khususnya seorang ayah, itu bukan sebuah tugas yang mudah, berat, pasti capek, pasti menyita banyak waktu. Tentu ketika kami atau kita sebagai ayah ini belum mampu memanage atau memaksimalkan setiap waktu dengan baik, pasti ada hal-hal yang dikorbankan jelas. Yang dimana sebagian besarnya adalah tadi, Pak, waktu dengan anak seperti itu. Atau jangan-jangan ada hal yang lain yang kemudian menjadi korban-korban dari tadi ayah yang belum settle, atau kemudian ayah yang belum paham terkait tadi definisi menjadi seorang ayah, bahwa tidak hanya mencari nafkah tapi ada komanya gitu. Seperti apa, Pak Rizky? Ya, pertama, nggak ada yang ideal di dunia ini, Mas. Betul. Itu dulu. Banyak kita pengen ideal, kemudian ngelihat orang lain seakan-akan ideal. Ya, pertama, sekali lagi tidak ada yang ideal. Bahkan menjadi seorang ayah itu tidak akan menjadi ideal. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengambil gambaran orang lain, maka kita akan terjadi kelelahan. Kenapa? Karena gambaran saya dengan Mas Diki pasti berbeda. Ekspektasi saya dengan Mas Diki itu berbeda. Ya. Tapi apakah ada orang-orang kayak gitu? Ada. Dulu saya di awal-awal juga gitu. Saya punya ekspektasi, saya pengen kaya raya, saya pengen ini dan sebagainya. Macam-macam lah keinginan saya. Apakah salah? Nggak salah. Tapi setelah saya tahu bahwa saya bukan kayak gitu. Dan pekerjaan yang saya pilih tidak akan menjadikan saya seorang kaya raya. Maka yang saya harus lakukan adalah turunkan ekspektasi saya. Benar. Gitu. Karena pekerjaan saya itu tidak akan bisa beli Alphard. Ya kan? Pekerjaan saya yang saya lakukan sehari ini tidak bisa membawa saya punya Alphard. Tidak akan saya bisa membawa saya kemudian kuliah di luar negeri. Tidak akan bisa membawa saya kemudian haji dalam waktu dekat dan seterusnya. Maka yang saya lakukan adalah menurunkan ekspektasi-ekspektasi itu. Ya. Dan itu keluarga. Artinya saya ngobrol dengan istri, kita punya kesepahaman. Ya. Bayangin kalau kita sudah menurunkan ekspektasi, tapi istri kita punya ekspektasi yang berbeda. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Padu ya, tukaran. Ya, tukaran. Nah, kan sudah sampaikan Mas Vicky. Istri saya dokter spesialis jiwa. Ya kan? Tentu penghasilan jauh lebih besar dibandingkan saya. Gitu. Saya seorang guru, edukator dan sebagainya. Gitu. Nah, berarti istri juga menurunkan ekspektasinya. Oke, saya punya suami kayak gini nih, gitu. Yang nggak bisa di-push untuk punya penghasilan yang besar. Maka dia berdamai. Oke, kalau gitu sebagian hal-hal yang dia nggak mampu, saya kan tutupin. Gitu. Nah, ini kan kalau ini nggak punya kesepahaman antara suami dan istri, ini berat. Gitu. Nah, inilah perjalanan waktu, ngobrol. Makanya ngobrol dengan pasangan itu menjadi salah satu kunci kita, ya. Jadi kunci itu bukan hanya Jawa ya. Kan biasanya gitu ya. Jawa adalah kunci, ini enggak. Kunci salah satunya adalah komunikasi antar pasangan ini juga penting agar kita tetap imbang lah hidup kita. Ya, Masya Allah. Ya, ini mungkin perlu digarisbawahi teman-teman. Tadi ada kalimat yang cukup bisa jadi multitafsir, Pak. Terkait dengan cara Pak Rizky mengkomunikasikan dengan istri terkait bahwa profesi yang Pak Rizky jalani itu tidak akan dalam tanda kutip ya menjadikan Pak Rizky kaya raya. Sehingga ada beberapa part di mana istri jadi mengcover hal-hal yang dirasa belum bisa terpenuhi oleh Pak Rizky. Tapi kan di sisi lain kita perlu perlihatkan nih Pak kepada istri atau keluarga bahwa kita ini totalitas gitu dalam memenuhi setiap kebutuhan atau hak keluarga. Artinya kan bukan kemudian dengan
khawatirnya ini saya clearkan di sini teman-teman ya. Khawatirnya nanti ada mispersepsi bahwa loh, Pak Rizky kok berpendapat seperti itu, berarti membenarkan terkait misalkan nanti ada laki-laki yang sudah nyaman aja dengan penghasilan segitu. Bukan kayak gitu, Mas. Betul, makanya ini perlu di-clearkan dulu. Clearkannya gini. Jadi ini kesepakatan bersama. Iya, betul. Antara saya dan istri. Jadi ketika istri bilang, udah, Kak Kiki, dulu saya pernah kerja di perusahaan. Oke. Tapi saya keluar. Saya pernah di PNS, saya keluar. Dan itu keputusan keluar dari perusahaan dan keluar dari PNS itu adalah kesepakatan bersama. Jadi meskipun saya laki-laki, saya nggak memutuskan diri itu sendiri. Betul. Kenapa? Karena yang akan menanggung itu kan bukan saya. Betul. Istri saya. Gitu. Maka ketika saya putuskan, kayak gini. Kamu tahu nggak resikonya? Aku tahu resiko. Gitu. Tapi istri bilang, SPP kamu yang bayar. Oke. Kalau aku lagi nggak ada duit gimana? Aku pinjemin. Gitu. Menarik ya. Meskipun pada kenyataannya, dia pinjemin, ketika dibayar dia nggak mau. Tapi dia paham menjaga keuangan. Tapi dia bilang gini, dulu saya sangat tidak koam ya Mas. Artinya kadang-kadang istri saya spesialis, ngapain saya kasih duit? Terakhir dia bilang, kasih duit ke aku agar menjaga keuanganmu di depan anak-anak dan depan aku. Menarik banget. Nah, meskipun yang saya kasih Mas itu nggak ada 20% dari penghasilan istri saya. Kecil banget. Tapi SPP anak-anak saya nutup tuh. Nah, tapi ini kesepakatan bersama. Dia bilang, oke. Nah, bayangin kalau kemudian istri menuntut hal-hal yang ini, kamu kerja gini emang bisa dapat apa? Kayak gitu-gitu dan sebagainya. Carilah ini. Nah, padahal ini kesepakatan bersama. Kemudian, apa yang saya lakukan ini adalah sebetulnya sudah jadi obrolan bareng bahwa ibaratnya gini lah, istri saya merelakan suaminya, separuh hidup suaminya untuk umat. Gitu. Jadi, saya bayangin lah. Ya, saya bukan Muhammad, istri saya juga bukan Khadijah gitu. Tapi bayangannya adalah istri saya kadang misalkan gini, saya pernah diundang salah satu organisasi Mas. Kemudian dengan gampang dia bilang gini, Pak, kamar hotelnya habis, jadi Bapak tidur sama panitia di hotel juga. Tapi itu kan nggak ngajeni Mas. Iya betul. Saya tunjukin ke istri, terus dia browsing. Ada hotel ke situ, aku yang bayarin. Apa-apaan gitu. Dan dia bahkan beberapa kali tuh nanya, ada duit nggak? Waktu awal-awal saya sulit tuh, dia nanya, ada duit nggak untuk gokar? Saya nggak, meskipun saya nggak ada duit tuh, saya nggak bilang nggak ada, nggak pernah bilang minta gitu ya. Ada sih, ya cukup lah untuk naik KRL. Nggak naik ini gokar nggak ada, nanti gampang aja. Nggak, aku ditransfer. Nah tapi ini kesepakatan. Dan saya tetap, dia masih menganggap saya koam, meskipun ya pada hal tertentu, kalau orang lain mungkin baper ya. Tapi kalau kita udah tahu, oh istri saya anak kelima, istri saya anak pertama, tahu sendiri lah anak pertama itu bagaimana. Kan ada yang bilang gini, perempuan itu penguasa dunia, anak pertama penguasa dunia. Lo nikah sama anak pertama, selesai dunia. Ya kadang-kadang kayak gitu memang. Harus bayangin ya, dia anak pertama, saya anak terakhir. Dia punya penghasilan dia selama hidupnya itu independen banget. Ya kadang-kadang ke bawah itu. Kalau baperan akan bilang gini, gara-gara saya penghasilan kecil nih Mas. Nah itu kan laki-laki baper itu nggak boleh sebetulnya. Nah kadang-kadang itu asumsi itu bikin kita merusak segalanya. Oke. Jadi ya menarik ya. Ini sebenarnya membahas tentang pengorbanan tapi jatuhnya malah Pak Rizky curhat ya. Enggak, ini bukan curhat. Enggak curhat ya. Oke. Berarti kan Pak Rizky juga sibuk dengan banyak halnya ya. Jadi guru, diundang ke sana kemari, sekarang followers IG-nya makin bertambah ya kan. Maka mungkin ini Pak, bagaimana di sisi yang lain mungkin ini juga dirasakan anak-anak di luar sana. Pak Rizky dengan kesibukannya tentu ada hal-hal yang dalam tanda kutip dirindukan sama anak. Entah itu kehadiran Pak Rizky di rumah atau kemudian waktu bersama Pak Rizky. Maka mungkin kira-kira menurut Pak Rizky, kira-kira bagaimana anak itu merasakan tentang kondisi ayahnya yang dalam tanda kutip itu tadi, sesibuk itu. Pak Rizky pernah gali itu nggak ke anak-anaknya? Jadi kita ini penyedia jasa. Penyedia jasa kan. Sama seperti perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan jasa. Nah, bedanya apa? Perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa itu biasanya nanya ke konsumen. Jasa yang saya sudah sediakan itu sudah sesuai nggak dengan ekspektasi kamu. Betul. Nah, tapi seorang ayah jarang bertanya kepada anaknya.
jasa yang dia berikan kepada anak. Anak kan nggak pengen jadi anak nih. Iya, iya. Dia nggak milih gitu. Kita juga nggak milih di anak kita kan. Iya. Takdir udah. Betul. Berarti kan kita punya tanggung jawab, dia punya ekspektasi. Nah, yang harus kita lakukan apa? Nanya ke anak. Bulan lalu, Mas, ketika saya di Garut atau di mana saya lupa gitu. Ketika ada orang tua, saya bilang, tanya ke anak tuh. Persepsi dia terhadap bapak. Betul. Waduh, saya nggak berani, Pak. Kalau saya berani tanyakan itu. Meskipun jawabannya nggak enak. Kalau saya nggak berani, istri saya suruh nanya. Persepsi anak-anak terhadap ayahnya apa? Ya, ada yang positif, nanti ada yang negatif. Ya, wajar. Iya. Kenapa? Penyedia jasa itu nggak ada yang positif semua, Mas. Ya, sebagus-bagusnya hotel bintang 5, ada yang review 1 loh. Coba aja cek. Iya. Gitu, ya. Nah, kita juga gitu. Ketika seorang ayah itu, saya apakah pernah di-review jelek sama anak saya? Pernah. Oke. Gitu. Nah, harusnya jadi apa kalau kita di-review jelek? Memperbaiki diri. Jadi perbaikan, Belajar. bukan baper. Betul. Bukan nyalain, bukan pembelaan. Nah, kita udah nanya ke anak kita nih, menurut kamu ayah gimana? Ayah tuh gini. Tapi kan ayah, nah, coba kalau kita ngelihat yang review di Google review Ya, itu, review. ketika dikasih komen jelek, jawabannya apa? Pasti Terima kasih. terima kasih. Gak ada yang membela diri kan, Memperbaiki. Mas Hani? Nah, seorang ayah juga harusnya gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Siap. Dan kita perlu melakukan itu. Mulai anak-anak usia berapa, kita tanya, dan seterusnya. Kita tanya, jawabannya pasti ada yang enak, ada yang nggak enak. Betul. Dan sesuai dengan umurnya. Ya, sesuai dengan Biasanya, umurnya. Pak, jawabannya. Kalau dia punya kemarahan yang besar ke ayahnya, pasti jawabannya nggak enak. Oke. Gitu. Kumpulan regulasi emosinya, Iya. akhirnya akumulasi ketika Iya. ditanya seperti itu, jawabannya Iya. negatif. Jadi kalau jawabannya negatif gimana? Ya, itulah persepsi dia dari kita. Oke. Gitu. Berarti yang harus kita lakukan adalah memperbaiki agar dia punya persepsi yang baik kepada ayahnya. Bukan kemudian membela diri. Oke. Dan bukan gini, Mas. Baper, kemudian nangis, playing victim. Ayahmu nak. Nggak mau pulang ayahnya. Ini nggak selesai. Gitu. Ayah nggak usah pulang aja ya. Ayahmu udah gini, ayahmu gini. Kamu cuma, gitu. Iya. Nggak usah. Oke, kita bilang, makasih ya nak ya. Ayah belum sempurna, ayah pengen coba ini. Gitu. Udah selesai. Ini cukup mengharukan ya kalimat yang terakhir. Ayah belum sempurna, tapi ayah akan memperbaiki. Masya Allah. Ini terharu. Oke, baik. Masya Allah, Coach. Mungkin itu ya. Berarti bagaimana cara kita mengetahui perasaan anak? Atau mungkin tadi kan pertanyaan saya, Coach Ri pernah nggak tahu terkait dengan persepsi anaknya? Mungkin berarti jawabannya kita perlu tanyakan itu langsung kepada yang menggunakan jasa ya. Ya. Kalau kita nggak berani, kita gunakan jasa orang lain. Oh, ibunya. Nah, sebetulnya perusahaan-perusahaan yang gitu ya. Iya. Dia tidak punya, bukan nggak berani, tapi dia tidak punya tools atau SDM untuk nanya langsung kepada konsumen. Maka dia menggunakan jasa surveyor untuk nanya ke konsumen tuh gimana persepsi dia terhadap layanan, branding dan sebagainya. Kemudian ada penjawaban, dianalisa dan sebagainya. Betul. Ini jadi perbaikan produk kan? Betul. Gitu. Nah, makanya Mas, saya masih ingat tuh. Amazon itu melakukan perbaikan sistem itu. Ya. Itu 6 menit sekali. 6 menit sekali. Facebook itu kalau nggak salah 20 menit sekali. Meta itu. Oke. Artinya setiap ada masukan, itu ada perubahan meskipun kecil. Nanti berapa bulan sekali, kemudian di aplikasi kita kan nanti ada tulisan apa namanya? Perbarui. Iya. Itu sudah perbaruan besar tuh. Paham, iya. Sampai adanya berubah. Iya. Apa namanya? Visualnya berubah. UI-nya. Iya. Gitu. Nah, itu dari mana itu? Dari masukan-masukan. Bahkan kritikan terbesar itu adalah bahan buat mereka untuk perbaikan. Betul. Meskipun nggak semua kritikan itu diterima. Bukan diterima. Dianggap dijadikan gitu. Karena ada juga orang ngeritik yang baperan apa gitu. Iya. Artinya kan nggak semua masukan atau kritikan itu sesuai dengan realita. Oke, menarik ini. Ini fakta yang cukup menarik ya. Artinya bahkan platform-platform itu aja setiap ada yang 6 menit, ada yang 20 menit sekali melakukan perbaikan. Betul. Yang dimana itu ya urusannya banyak orang. Nah, tapi jangan dianggap gini ya. Nanti ada bapak-bapak yang baper kemudian bilang, berarti kita sesuai pengen anak-anak dong. Anaknya apa pengen kita, itu salah juga. Twitter sampai sekarang tetap Twitter kan. Ya cuma ganti nama jadi X lah. Tapi platform itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah kan. Kalau kita mau war di X kan sampai sekarang. Tapi kalau kita mau posting-posting edukasi,
Orang pilih Instagram, betul kan? Nggak berubah. Tampilan, cara ini nggak berubah. Yang diubah apanya? Layanan, perbaikan layanan. Betul, visualnya. Nah, jadi misalkan ada yang bilang gini, IG dong, sekali-sekali bikin dong apa namanya, supaya ada platform belanja enak nih kayak TikTok misalkan. Kira-kira dilayani nggak? Kalau saya yakin sampai sekarang nggak akan dilayani tuh. Gitu. Kenapa? Karena itu bukan value mereka. Betul, value utama mereka. WhatsApp misalkan, coba dong WhatsApp dibikin kayak YouTube. Kayak YouTube bisa posting video panjang. Oh iya, bisa posting video panjang. Nggak akan dilayanin tuh. Betul, kenapa? Betul. Karena fokus mereka pada perpesanan. Betul. Gitu kan? Hubungan kedekatan personal. Iya, gitu. Nggak akan dilayanin tuh. Betul. Yang di pelayanan apa? Peningkatan kapasitas, apa dan sebagainya gitu. Nah, ayah gitu juga. Fungsi ayah nggak berubah harusnya. Jadi nggak usah baper gini. Ketika anak masukan baper atau misalkan denial atau bilang nanti kalau mereka disuruh kasih masukan nanti mereka seenak-enaknya dong ngatur-ngatur kita. Enggak ngatur. Kita kok punya kuasa, kenapa kita mau diatur anak-anak? Tadi kan sebenarnya poin yang perlu digarisbawahi kan nggak semua masukan harus diterapkan. Dalam artian bukan tidak diterima ya, tapi difilterisasi. Betul. Sebenarnya kan diolah betul. Karena kan anak mungkin saya pernah kaget, Pak. Saya tuh pernah dibilang anak saya. Kaget biasanya yang meletus warna hijau. Balon. Gini, saya pernah tanya, bukan tanya, tiba-tiba anak kan masih kecil, usia 3 tahun sama 5 tahun. Dia bilang, yang 3 tahun bilang, Abi bohong, Abi pembohong gitu. Kaget kan, ini nggak pernah bohongin apa-apa, kok tiba-tiba Abi membohong. Ternyata maksudnya itu karena saya tuh nggodain dia mainannya tak sembunyikan. Abi pembohong gitu kan. Mungkin itu kosakata yang dimiliki dia sehingga yang untuk menggambarkan bahwa abinya jahil atau abinya kemudian usil itu dengan kata itu karena yang dia tahu itu hal negatif atau hal yang membuat dia kecewa itu ya pembohong itu sehingga yang dikatakan abi pembohong padahal poinnya adalah abi itu usil, abi itu kemudian jahil dan seterusnya sehingga kita perlu tadi ya. Makanya kadang kenapa kok ayah itu tidak hanya butuh hadir ada aja di rumah, tapi benar-benar hatinya, pikirannya itu hadir karena terkadang yang disampaikan anak itu bukan itu poin utamanya. Betul. Gitu. Nah, sama juga kan kalau orang-orang tadi yang review tadi, kan pasti ditanya, ini pembohong misalkan gitu. Tanya dulu nih, boleh tahu Pak maksudnya pembohong itu apa? Nah divalidasi dulu, konfirmasi betul. Apakah arti ini sama dengan arti yang kita maksud. Gitu. Nah kita juga ke anak-anak gitu. Nah makanya sebagai penyedia jasa syarat utama kita adalah nggak boleh baper. Karena kalau pemberi jasa itu baper, maka kalau ada masukan pasti yang digunakan adalah perasaan dia dulu. Betul. Gitu. Ya boleh sih, karena kita manusia kan langsung dek gitu kan. Tapi kan berikutnya apa maksud dia di balik omongan dia ini apa? Gitu. Oke, baik, menarik Pak. Tapi mungkin ini ya, kita kan dari tadi bahas masalah terus ya. Ada pertanyaan. Padahal sponsor kita bukan Pegadaian. Wah iya juga. Nanti nih Pegadaian nanti ini ya. Bahkan ini aja di klien ya. Nanti kayaknya Pegadaian akan ngasih iklan nih ya. Kenapa yang disebut Pegadaian? Karena mengatasi masalah tanpa masalah kan. Oh benar juga ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Kan ngomongin masalah tadi. Iya. Lanjut. Cukup. Ya, semoga ada sponsor yang masuk ya. Ayah ini kan sudah penuh ya pikirannya dengan dengan pekerjaannya, dengan tadi kita mulai kemudian diajak untuk menyadari bahwa tugas kita ya sebagai ayah itu tidak hanya berhenti di mencari nafkah titik, tapi ada komanya. Sehingga mungkin kira-kira dari Pak Rizky nih di tengah waktu kita yang mungkin terbatas, bahkan tadi Pak Rizky bilang ada yang pegawai tambang itu pulang ke rumahnya cuma 2 pekan sekali atau ayah-ayah yang lain yang mungkin kondisinya tidak ideal setiap hari ketemu sama anak. Nah mungkin dari Pak Rizky ada semacam tips atau kemudian solusi nih Pak dari waktu-waktu yang mungkin terbatas nih bagi kita para ayah. Di tengah waktu yang terbatas itu bagaimana cara kita supaya kita tetap terhubung atau terkoneksi, koneksinya kuat sama anak. Kira-kira menurut Pak Rizky? Jadi ketika kita sudah ketemu anak habis-habisan. Ya. Waktu kita, hati kita, perasaan kita habis-habisan. Ya, fisik kita habis-habisan. Ya kita boleh lah istirahat sebentar, kemudian habis-habisan tuh. Main, ngobrol, makan bareng dan sebagainya habis-habisan. Kemudian kan jiwa kita bukan memberikan kritikan. Ya bayangin ya anak 1 hari ditinggal, pulang yang kita lakukan kritikan. Pasti nggak nyaman tuh. Persepsi anak adalah mendingan yang nggak datang nih. Kenapa? Karena dia datang nih, yang ada kritikan nih. Betul. Jadi kasih aja kesempatan dia gitu ya.
sampai sehingga dia punya persepsi dirindukan, ditunggu tuh kehadiran ayah, bukan ditunggu perginya ayah gitu, ya kan? Iya, Nah, betul. dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada, Mas. Banyak sekali. Sebetulnya waktu yang disediakan oleh Allah SWT itu cukup ya, tapi karena persepsi kita yang menganggap ini nggak cukup dan lelah dan sebagainya. Nah, kemudian saya masih ingat tuh ada seorang ustadz yang mengatakan gini, rihlah itu adalah bagian penting dalam keluarga. Jadi jangan punya persepsi gini, saya nabung Pak, jadi saya nggak mau rihlah. Pas duit kita udah kekumpul, anak kita udah jauh sama kita, Mas. Buat apa duit yang kita kumpulin itu? Apa waktu-waktu emasnya sudah hilang? Ya udah hilang. Karena momen-momen terbaik itu nggak akan balik lagi. Betul. Gitu. Nah, rihlah ya tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Iya, betul. Sepakat. Gaji, di Better Yacht, mimpi. Saya tuh pengen Pak Rizky. Mas Betternya udah jadinya. Saya bermimpi bisa jalan-jalan sama anak saya di Turki. Ini kan mimpi yang terlalu tinggi ya. Gitu. Saya nggak punya mimpi kayak gitu. Paling ke Singapura, Mas. Karena tiket ke Singapura lebih murah dibandingkan tiket ke Palangkaraya dan sebagainya. Gitu. Anak saya di Jogja 2 orang nih. Kan tinggal ke Singapura murah nih. Jadi mimpi ya gunakan rihlah dengan kondisi dengan sesuai dengan kemampuan kita. Dan sekali lagi jangan lihat, wah enak juga yang lihat itu bisa jalan-jalan ke luar negeri ini dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah orang yang foto-foto di luar negeri bersama keluarganya pasti bahagia? Enggak juga. Betul. Ya. Tapi kalau bisa bahagia jalan-jalan ke luar negeri, kenapa kita memilih tidak bahagia, tidak jalan-jalan di dalam negeri? Ya kan? Bayang ya. Pilihan itu, Mas. Bahagia bisa jalan-jalan di luar negeri atau tidak bahagia karena nggak bisa jalan-jalan. Milih yang mana? Milih yang bahagia jalan-jalan di luar negeri. Ya, itu milih. Tapi itu kan sesuatu yang sangat ideal. Betul, ya. Ideal. Kondisinya nggak memungkinkan untuk semua itu. Nah, jadi ya menurut saya sih anak ketika kita apa adanya dan ketika kita mengaku bahwa kita nggak sempurna dan anak-anak paham bahwa ayahnya tidak sempurna dan kita tidak menuntut anak-anak kita sempurna, mereka juga akan paham bahwa kita nggak akan sempurna. Kayak anak-anak saya, tahu nggak penghasilan saya? Memungkinkan nggak dia pilih kampus-kampus yang mahal? Mereka tahu bahwa kemampuan ayahnya sekian, jadi mereka nggak akan milih. Misalkan anak saya nih, saya nggak nyebut merek ya, tapi ada satu universitas ya yang cukup mahal. Dia bilang, sebenarnya aku pengen di situ ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Karena per semester 50. Nah, 50, sakulan 10, Mas. Duit isopo, bodoh nggak cukup. Dia tahu, nggak mungkin. Nah, itu gambarannya. Jadi ayah apa adanya, ayah tetap belajar, memperbaiki diri. Bukan ayah yang sempurna. Siap. Ya, ini pembahasan kali ini menurut saya pribadi ini cukup insightful ya teman-teman. Bahkan beberapa partnya membuat saya cukup terharu ya, karena memang saya juga menjalankan peran sebagai ayah. Maka mungkin ini pesan bagi para ayah yang menonton video ini nantinya, bahwa mungkin kita nggak akan bisa menambah waktu kita. Allah sudah karuniakan kita 24 jam. Itu sudah mutlak lah, nggak ada yang bisa dipungkiri. Tapi mungkin kita nggak harus nambah waktu kita. Kita nggak harus mengurangi pekerjaan kita. Tapi yang bisa kita lakukan tadi yang beliau pesankan, bahwa ketika kita ada waktu sama anak, maka jor-joran, habis-habisan, totalitas gitu. Sehingga semoga dengan hal itu yang bisa kita berikan, ketotalitasan itu menjadikan kita dengan anak bisa terkoneksi. Meskipun tentu kita butuh bantuan istri, Pak ya tentunya. Karena ya kita jarang di rumah nih, maka komunikasi, tadi beliau juga nyampaikan, komunikasi, kemudian penyapaan persepsi, menyatukan visi dengan pasangan itu begitu penting. Karena kenapa? Karena ya tugas mendidik ini meskipun tugas utamanya di kita sebagai laki-laki dan ayah, tapi ada peran istri yang tidak boleh kita lupakan. Penyambung lidah lah dalam tanda kutip bahasanya gitu, tentang bagaimana ayahnya ini itu hadir kok gitu. Benar-benar ketika anak butuh itu sebenarnya ayahnya pengen datang, pengen hadir, pengen selalu ada, tapi karena tadi tugasnya tidak hanya sekedar menemani anak bermain, tapi kemudian ada nafkah yang perlu dicari, ada amanah-amanah di luar yang kemudian perlu dipenuhi, sehingga mungkin waktunya dengan anak tidak sebanyak istri gitu. Tapi kemudian ayah berusahalah untuk selalu totalitas setiap kali ada waktu dengan anak. Mungkin episode kali ini kita cukupkan, Coach.
pembahasan terkait bagaimana cara kita terkoneksi dengan anak di tengah kesibukan kita menjadi seorang ayah, mencari nafkah, dan ada komanya tadi ya, tidak titik. Semoga podcast kita menjadi ayah kali ini memberikan insight yang bermanfaat bagi para ayah atau para laki-laki yang menjadi ayah nantinya, dan tonton atau saksikan podcast menjadi ayah di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Pak Rizky. Ya. Semoga kita bisa menjadi ayah yang baik.